Shalom buat kita semua, selamat siang maupun selamat pagi. Di sini perkenalkan, nama saya Misericordias Domini Manurung. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan MPM 211628. Di sini saya akan membawakan sedikit pidato untuk melengkapi tugas mata kuliah homiletik retorika. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul tentang pentingnya menjalani hidup sesuai ajaran Kristus bagi remaja. Hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya anak remaja menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Seperti yang kita ketahui, masa remaja adalah masa yang penuh dengan tantangan. Kita berada dalam fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana banyak keputusan yang harus kita ambil. Namun, di tengah segala kebingungan dan godaan yang ada satu panduan yang tidak pernah salah dan tidak pernah menyesatkan, yaitu adalah ajaran Kristus. Dalam pidato saya ini dan topik ini saya membaginya menjadi 3 poin penting, yaitu yang pertama. Poin pertama adalah ajaran Kristus mengajarkan kita tentang kasih. Yesus pernah berkata di dalam Alkitab, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dan di masa remaja ini kita seringkali berhadapan dengan konflik, baik dengan teman, keluarga, maupun bahkan dengan diri kita sendiri. Dengan mengedepankan kasih, kita diajarkan untuk memaafkan, memahami, dan menghargai satu sama lain. Ini bukan hanya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis di sekitar kita, sehingga pada masa perkembangan dari remaja menuju kedewasaan ini menjadi masa perkembangan yang indah dan tidak menjadi sebuah persoalan yang sulit untuk dihadapi. Dan yang menjadi poin kedua, yaitu ajaran Kristus mengajarkan tentang integritas dan kejujuran. Di tengah godaan untuk menyontek, berbohong, dan melakukan tindakan yang tidak terpuji lainnya, kita diingatkan untuk selalu jujur. Yesus pernah berkata, "Iya, katakanlah iya jika iya, dan kata tidak jika tidak." Integritas adalah fondasi dari karakter kita, dan dengan menjalani hidup sesuai ajaran Kristus, kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kita, sehingga fondasi itu menjadi bekal bagi kehidupan kita ke depannya dan menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan masa remaja yang baik kepada kita. Sedangkan yang menjadi poin ketiga atau poin yang terakhir, yaitu ajaran Kristus mengajarkan kita tentang harapan. Pastinya kita semua memiliki harapan yang indah bagi kehidupan kita. Dalam menghadapi tekanan akademis, sosial, atau pribadi, kita seringkali merasa putus asa. Namun, Yesus juga pernah berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dengan menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan kekuatan dengan ketenangan tanpa merasa kita hanya berjalan sendiri. Tapi kita akan sadar Tuhan akan selalu ada dalam keseharian kita dan dalam kehidupan kita. Sehingga pada masa remaja ini, dari ketiga poin itu, jika kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, akan menjadi sebuah masa yang indah dan masa transisi yang lebih baik, tanpa kita merasa ada pun sedikit hambatan atau halangan yang akan menjadi penghambat dalam proses perkembangan dari masa remaja menuju masa kedewasaan. Sehingga pada masa ini remaja sangat membutuhkan peran penting dari orang tua, lingkungan, gereja, dan sekolah, di mana peran-peran keempat ini akan membentuk masa remaja. Perkembangan remaja itu menjadi perkembangan yang akan menjadi lebih baik atau menjadi tidak baik. Jika orang tua membina dan mendidik anaknya sesuai ajaran Kristus, maka anak itu akan menjadi anak yang rohani dan memiliki spiritualitas yang tinggi terhadap Tuhan dan menjadi taat kepada Tuhan sesuai dengan ajaran Kristus. Begitupun dengan lingkungan. Jika si anak dihadapkan dengan lingkungan yang tidak baik, si anak akan menjadi
Perkembangan remaja itu akan menjadi tidak baik ke depannya dan dapat menghancurkan kehidupan masa depan ke depannya. Sehingga anak itu perlu dihadapkan dengan lingkungan yang baik dan sesuai dengan masa perkembangannya. Yang ketiga adalah masa dan peran gereja. Gereja perlu melakukan seperti aktivitas baik dalam PA maupun kegiatan-kegiatan yang dapat membimbing dan membina pertumbuhan remaja menuju kedewasaan. Sehingga remaja itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam gereja dan mengimani dan mempelajari tentang ajaran-ajaran Kristus. Yang terakhir itu adalah peran sekolah. Peran sekolah ini berperan penting. Di sana terdapat guru yang akan membina, mendidik, dan mengajari si anak menjadi orang yang berguna dan menjadi seorang anak yang sukses ke depannya. Sehingga masa remaja akan menjadi masa yang tidak sulit untuk dihadapi, tetapi akan menjadi masa yang paling indah akan diingat oleh anak itu. Sebagai penutup dari ketiga poin dan pidato saya pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadikan ajaran Kristus sebagai pedoman hidup kita. Mari kita hidup dengan kasih, integritas, dan harapan, serta menjadi terang dan garam bagi dunia. Dengan demikian, kita tidak hanya akan menjadi remaja yang sukses, tetapi juga menjadi remaja yang membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar kita. Sekian saya ucapkan, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dari pidato saya ini dapat menginspirasi dan memberikan panduan yang jelas bagi remaja dalam menjalani hidup sesuai ajaran Kristus dan sesuai ajaran Alkitab yang telah diajarkan kepada kita dan yang telah kita dapat selama mulai dari anak-anak hingga pada saat ini. Sekian saya ucapkan, shalom dan terima kasih.